Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat siang juga untuk Ibu Rahmi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk membahas salah satu materi yang akan kita pelajari di semester pertama ini, yaitu materi tentang meningkatkan produktivitas dan kualitas. Boleh di next? Anggota dari kelompok kami sendiri yaitu yang pertama Abdurrahman Ansar Tanjung, yang kedua Dava Diawul Haq, yang ketiga Dea Rosasi Hapiti, dan yang terakhir saya sendiri Juliana Balkis. Next. Dalam bab ini, kita akan mempelajari 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang sumber daya yang digunakan dalam produksi, yang kedua tentang pemilihan lokasi, yang ketiga tentang memilih desain dan tata letak, yang keempat tentang pengendalian produksi, dan yang terakhir metode-metode untuk meningkatkan efisiensi produksi. Next. Dan untuk pokok bahasan yang pertama akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dava Diawul Haq. Kepada Dava Diawul Haq, silakan. Baik, terima kasih Juliana Balkis. Sebelum kita masuk ke materi sumber daya yang digunakan dalam produksi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses produksi. Proses produksi adalah proses di mana berbagai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Lalu manajemen produksi menurut Sofyan Aswari yaitu kegiatan untuk mengatur penggunaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menciptakan kegunaan sebuah barang atau jasa. Boleh di next. Nah, kita masuk ke materi sumber daya yang digunakan untuk produksi. Yang pertama itu sumber daya manusia atau human resource. Nah, perusahaan itu harus mengidentifikasi SDM apa sih yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Apakah SDM itu tenaga kerja ahli atau tenaga kerja tidak ahli. Nah, biasanya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja ahli itu perusahaan manufaktur. Kenapa mereka membutuhkan tenaga kerja ahli? Karena di manufaktur itu kan pasti kita kerjanya di pabrik. Nah, seperti Honda atau Yamaha, itu kan mereka membutuhkan SDM ahli karena karyawan tersebut bekerja untuk merakit mobil atau mengoperasikan robot, sehingga Yamaha atau Honda itu membutuhkan karyawan yang memiliki keahlian. Lalu apa saja perusahaan yang tidak membutuhkan tenaga kerja ahli? Seperti contohnya perusahaan kecil seperti CV Abadi Sejahtera misalnya, dia bisnisnya agen snack. Nah, itu kan mereka tidak butuh tenaga kerja yang ahli. Mereka hanya butuh tenaga kerja yang tidak ahli. Dan selanjutnya itu ada bahan baku atau material. Seperti kita tahu ya, Yamaha atau Honda itu merupakan industri manufaktur. Jadi mereka itu kan pasti membutuhkan bahan baku besi atau plastik. Nggak mungkin mereka butuh bahan baku kayu gitu, buat apa gitu kan. Nah, jadi mereka itu butuhnya itu bahan-bahan seperti baja atau plastik. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya lain atau other resource. Nah, pasti perusahaan itu membutuhkan bangunan untuk menunjang kualitas produksinya. Nah, bangunan yang dimaksud adalah pabrik dan kantor. Kalau perusahaan manufaktur itu biasanya mereka membutuhkan bangunan seperti kantor dan pabrik. Kalau perusahaan jasa itu mereka membutuhkan bangunan seperti kantor dan gudang ya untuk menyimpan barang-barang. Nah, namun tidak semua perusahaan itu mampu mempunyai kantor atau pabrik sendiri, tapi ada perusahaan yang menyewa. Nah, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan lokasi sewa tersebut. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada kombinasi sumber daya. Nah, para manajer mengkombinasikan berbagai sumber daya dengan menggunakan stasiun kerja dan lini perakitan. Stasiun kerja itu sendiri adalah
area di mana satu atau lebih karyawan diberi tugas tertentu. Nah, seperti di gambar di samping itu ada stasiun kerja, biasanya itu di perusahaan perkantoran ya. Nah, itu stasiun kerja untuk karyawan-karyawan. Lalu ada lini perakitan. Lini perakitan itu adalah urutan stasiun kerja yang dirancang untuk mencakup fase tertentu dari proses produksi. Nah, seperti gambar di samping itu ada lini perakitan mobil yang sedang dirakit oleh robot. Nah, sebelahnya juga ada lagi lini perakitan mobil yang sedang dicat dan lain sebagainya. Boleh di next. Nah, lalu ini ada bagan kombinasi sumber daya. Yang pertama itu input yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada bahan baku, mentah, lalu diproses menggunakan mesin dan peralatan, dan tentunya mesin dan peralatan tersebut membutuhkan manusia gitu ya. Secanggih apapun pasti ada yang mengoperasikannya, yaitu ya manusia itu sendiri. Sehingga hasilnya menjadi output atau barang jadi. Boleh di next. Nah, selanjutnya subbab pemilihan lokasi atau menentukan lokasi. Boleh di next. Nah, ini ada faktor dalam menentukan lokasi ya. Menentukan lokasi produksi atau lokasi pabrik akan mempengaruhi biaya produksi dan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Maka di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu biaya ruang kerja. Nah, biaya ini kenapa berpengaruh? Karena biaya sewa kantor atau biaya membeli tanah di setiap daerah itu beda-beda. Misalnya nih, ada perusahaan yang mau sewa kantor di SCBD Jakarta Selatan. Wah, itu kan mahal banget tuh. Maka dibandingkan di Bekasi gitu kan, karena daerah SCBD itu kan daerah sentral bisnis atau kawasan bisnis, sehingga mahal gitu kan. Jadi itu jadi pertimbangan perusahaan untuk menyewa kantor di daerah tersebut. Nah, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga beda-beda di setiap wilayah. Kayak misalnya di Karawang, itu kan UMR-nya itu kan tinggi banget. Nah, itu menjadi pertimbangan perusahaan untuk mendirikan pabrik atau kantor di wilayah tersebut atau di Karawang. Karena biaya tenaga kerja merupakan pengeluaran terbesar perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada insentif pajak. Beberapa pemerintah daerah mungkin memberikan kredit pajak untuk menarik perusahaan ke daerah mereka. Yang selanjutnya itu ada akses transportasi. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan akses transportasi. Apakah lokasi pabrik yang mereka pilih itu dekat dengan jalan tol, atau dekat dengan bandara, atau dekat dengan pelabuhan? Jika lokasi yang dipilih jauh dengan akses transportasi, maka biaya transportasi akan tinggi dan mempengaruhi variabel cost perusahaan. Maka itu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi. Yang kedua itu sumber permintaan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan lokasi kantor atau lokasi pabrik. Apakah lokasi kantor atau lokasi pabrik yang mereka pilih itu dekat dengan sumber permintaan atau dekat dengan konsumen? Jika lokasi tersebut dekat dengan sumber permintaan, maka biaya transportasi dan biaya servis produk itu bisa ditekan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, selanjutnya itu sumber pasokan tenaga kerja. Nah, maksudnya apa? Misalnya Gojek atau Shopee ingin mendirikan kantor, maka si Gojek dan Shopee ini harus mempertimbangkan lokasinya. Jika lokasi yang mereka pilih itu dekat dengan kampus atau universitas, maka lokasi tersebut menurut saya cocok. Kenapa? Karena Shopee dan Gojek ini pasti butuh yang namanya tenaga kerja ahli yang sudah saya singgung di slide sebelumnya. Nah, Shopee dan Gojek ini kan butuh tenaga kerja ahli seperti IT ataupun sarjana angkutan. Maka sumber pasokan tenaga kerja ini menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi lokasi. Ketika suatu perusahaan mengevaluasi lokasi yang mungkin dipilih,
perusahaan harus mengenali faktor apapun yang dapat mempengaruhi keinginan setiap lokasi. Nah, maksudnya di sini adalah keinginan lokasi itu pasar, yang maksudnya apakah lokasi tersebut cocok dengan pasar perusahaan tersebut. Lalu pemilihan lokasi di kota juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, maksudnya kalau kita mendirikan kantor di kota itu kan masyarakatnya atau penduduknya banyak, jadi permintaan juga mungkin akan banyak dibandingkan kita mendirikan kantor itu di desa atau di kota-kota terpencil gitu. Jadi susah untuk menjangkau konsumen seperti itu. Maka dilakukan evaluasi lokasi. Selanjutnya yang mempresentasikan Dea Rosasi Hapiti. Baik, terima kasih Dava untuk waktu dan kesempatannya. Selanjutnya setelah kita memilih namanya lokasi, selanjutnya itu pemilihan desain dan tata letak. Next. Nah, jadi dalam memilih desain dan tata letak ini, tentunya di dalam ini ada faktor-faktor nih yang mempengaruhinya. Ada faktor yang pertama itu karakteristik lokasi. Jadi ketika kita menentukan namanya desain dan tata letak, kita juga tergantung pada karakteristik lokasi yang kita pilih. Misalnya itu, suatu perusahaan akan membangun bangunan di daerah di mana di daerah tersebut harga tanahnya itu mahal. Maka perusahaan ini sebaiknya membangun bangunan yang bertingkat untuk mengefisiensikan keuangannya. Nah, yang kedua yaitu proses produksi. Jadi dalam menentukan namanya desain dan tata letak juga tergantung pada proses produksi yang akan digunakan. Misalnya itu proses produksinya yang digunakan jalur perakitan, maka menggunakan sistem tata letak produk. Jadi sistem tata letak produk ini itu memposisikan tugas dalam urutan yang telah ditugaskan. Sebagai misalnya itu satu orang memfokuskan dirinya untuk membuat komponen, orang selanjutnya merakit komponen, dan orang berikutnya mengemas produk. Jadi sistem tata letak produk ini digunakan dalam proses produksi jalur perakitan. Nah, dalam proses produksi juga ada yang namanya tata letak posisi tetap. Jadi, tata letak posisi tetap ini mengkhususkan karyawan dengan posisi tetap mendatangi produk dibandingkan produk yang mendatangi karyawan. Nah, selanjutnya dalam proses produksi juga ada yang namanya manufaktur fleksibel atau tata letak fleksibel. Jadi manufaktur fleksibel ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Alasannya karena dapat mudah digunakan dan disesuaikan dan direvisi di masa yang akan datang. Jadi maksudnya ketika permintaan akan produk di pasar berubah, maka perusahaan dapat merubah tata letaknya sesuai dengan permintaan dan permintaan pelanggannya. Namun manufaktur fleksibel ini lebih mengkhususkan karyawan yang memiliki keterampilan yang fleksibel. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu lini produk atau produk line. Jadi, lini produk ini merupakan sekumpulan produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan berdasarkan jenis, warna, volume, ukuran, dan lain-lain. Ada sebagian perusahaan yang memproduksi lini produknya ini secara luas atau dalam artian lebih dari satu produk. Namun sebaliknya, ada pula perusahaan yang memproduksi lini produknya ini secara sempit atau yang berfokus dalam satu produk saja. Namun, jika ada suatu perusahaan yang memproduksi produknya ini secara luas, maka perusahaan tersebut dapat mengubah tata letaknya sesuai dengan kemauan pelanggannya. Nah, seperti contohnya itu di Indonesia ini perusahaan Wardah. Perusahaan Wardah ini memproduksi produk lain, yaitu seperti bedak, lipstik, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu kapasitas produksi yang diinginkan. Jadi ketika kita merencanakan namanya pemilihan desain dan tata letak, kita juga harus memperhatikan yang namanya kapasitas produksi yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Jadi hal yang harus dipertimbangkannya itu meliputi kapasitas produksi maksimum, dan yang kedua yaitu pola pertumbuhan kapasitas perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi bagi perusahaan yang memiliki tata letak yang tepat, maka akan memberikan banyak ruang untuk perusahaan tersebut memproduksi kapasitasnya yang lebih besar. Namun jika suatu perusahaan tidak merencanakan pertumbuhan kapasitas perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan ketika permintaan barang di pasar berubah. Next.
Nah, setelah namanya memilih desain dan tata letak, kita juga harus mengetahui yang namanya pengendalian produksi. Next. Nah, dalam pengendalian produksi ini melibatkan 5 hal. Yang pertama itu pembelian bahan baku. Yang kedua yaitu pengendalian persediaan. Yang ketiga pengaturan rute. Yang keempat jadwalan. Dan yang kelima itu pengendalian kualitas. Next. Nah, yang pertama itu kita harus memilih pemasok bahan baku. Nah, jadi ketika suatu perusahaan mau memilih pemasok bahan baku ini, harus memperhatikan nih yang namanya kualitas, harga, kecepatan, dan metode pembayarannya. Dan di sisi lain juga, perusahaan ini bisa mengevaluasi nih, bagaimana sih pemasoknya ini dengan tahapan. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu, perusahaan akan mendapatkan harga dari masing-masing pemasok. Nah, dalam tahap ini terjadinya proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Nah, setelah itu, perusahaan akan mendapatkan sampel bahan baku dari pemasok. Nah, dalam tahap ini, pihak perusahaan dapat mengetahui nih, bagaimana sih kualitas bahan baku dari masing-masing pemasok ini, disertai pemasok ini memberikan informasi nih mengenai bagaimana sih sistem pengiriman bahan baku serta fasilitas pelayanan apa yang diberikan pemasok pada perusahaan. Nah, tahap selanjutnya itu, dari pihak perusahaan bisa menjalin yang namanya kerjasama atau kesepakatan dengan beberapa pemasok, sehingga terjadinya komitmen di antara kedua belah pihak. Nah, namun bagi perusahaan, awal-awal perusahaan itu biasanya tidak menjalin hubungan kerjasama dengan satu pemasok saja, tapi dengan beberapa pemasok. Alasannya untuk mengetahui nih atau menyeleksi mana sih yang terbaik menurut perusahaannya ini. Nah, kemudian biasanya juga perusahaan banyak menghindari nih yang namanya ketergantungan kepada satu pemasok. Alasannya karena jika satu pemasok ini mengalami kekurangan ketersediaan akan bahan baku, maka perusahaan tidak akan mengalami kesulitan atau tidak mengalami imbasnya. Nah, yang kedua ini yaitu memperoleh diskon volume. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa ketika suatu perusahaan membeli bahan baku dengan jumlah yang cukup besar, maka perusahaan ini akan mendapatkan diskon atau potongan harga sambil mempertahankan mutunya. Nah, yang ketiga yaitu pembayaran secara elektronik kepada pemasok. Jadi kebanyakan perusahaan itu lebih memilih pembayarannya itu secara elektronik dibandingkan dengan secara langsung. Alasannya karena lebih efisien untuk digunakan. Nah, yang terakhir yaitu mendelegasikan kepada pemasok. Jadi kata mendelegasikan ini artinya itu memberikan wewenang atau memberikan tugas mengalihkan. Nah, jadi kebanyakan perusahaan manufaktur menggunakan namanya sistem outsourcing. Jadi dalam sistem outsourcing ini ada tahapannya. Yang pertama ini perusahaan akan menerima komponen dari pemasok, kemudian dirakitnya di pabrik sendiri. Nah, tahap terakhirnya itu perakitan akan diselesaikan oleh pemasok. Kenapa sih tahap terakhirnya ini diselesaikan kepada pemasok? Alasannya karena perakitan di pemasok ini lebih murah dibandingkan dengan membayar karyawan. Namun, walaupun sistem outsourcing ini dikenal dengan memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi perusahaan, namun sistem outsourcing ini memberikan tanggung jawab pula kepada perusahaan lain. Jadi bagi perusahaan yang ingin menerapkan yang namanya sistem outsourcing harus berhati-hati dalam memilih namanya pemasok bahan baku. Nah, seperti contohnya itu perusahaan British Petroleum, merupakan perusahaan minyak di Amerika Serikat, itu menggunakan sistem outsourcing di mana menghubungkan antara arsitek dan pemasoknya untuk merenovasi pompa bensin, sehingga perusahaan tersebut memiliki lebih dari 10.000 pompa bensin di Amerika Serikat. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Juliana Balkis. Kepada Juliana, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Dea atas kesempatannya. Selanjutnya ada pengendalian penyimpanan. Berarti ya. Pengendalian penyimpanan atau persediaan atau inventory control. Inventory control sendiri merupakan proses mengelola persediaan pada tingkat yang meminimalkan biaya. Nah, hal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu pengendalian bahan baku. Kenapa pengendalian bahan baku harus dilakukan? Alasannya karena
ketika suatu perusahaan membeli bahan baku untuk produksi produknya, maka selain mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan baku itu sendiri, perusahaan juga akan mengeluarkan biaya lain-lain seperti biaya pembelian atau order cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Maka dari itu, demi meminimalkan dua biaya tersebut, perusahaan harus melakukan pengendalian persediaan bahan baku. Dan ada dua cara untuk mengendalikannya. Yang pertama, MRP atau Materials Requirements Planning atau perencanaan kebutuhan bahan baku. Nah, cara ini itu dimaksudkan agar bahan baku tersedia ketika dibutuhkan, agar tidak terjadi kekurangan bahan baku yang mengakibatkan kekurangan kuantitas yang hasil akhir dari produk tersebut sendiri. Nah, cara kerja dari MRP ini yaitu cara kerja dengan terbalik. Untuk melakukan MRP sendiri, perusahaan akan melihat dari produknya itu ketika sudah jadi. Mereka akan melihat ke belakang. Mereka akan lihat bagaimana produknya diproduksi, seberapa lama sih waktu produksi produk tersebut, dan berapa kuantitas yang akan dihasilkan untuk produksinya. Nah, dari situ baru suatu perusahaan akan merencanakan seberapa banyak bahan baku yang akan dibeli untuk produksi agar kuantitasnya itu tercapai yang diinginkan, sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk produksi agar mereka bisa menyiapkan bahan baku itu sebelum waktu yang ditentukan. Contohnya itu digunakan oleh PT Bokormas Mojokerto, yaitu perusahaan rokok yang ada di Mojokerto. Nah, PT Bokormas Mojokerto ini menggunakan sistem MRP karena sebelum menggunakan sistem ini, perusahaan tersebut selalu mengalami entah kelebihan supply atau justru kekurangan supply, karena perusahaan tersebut tidak memiliki perencanaan akan bahan bakunya. Mereka selalu kekurangan bahan baku ketika dibutuhkan. Maka dari itu PT Bokormas Mojokerto menerapkan sistem MRP ini. Dan yang kedua adalah JIT atau Just in Time. Nah, cara kerja dari sistem ini yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah sedikit dan dapat mengurangi biaya penyimpanan. Kalau tadi MRP dimaksudkan untuk mengurangi biaya pembelian, justru Just in Time itu mengurangi biaya penyimpanan. Karena pembeliannya dilakukan dalam kuantitas yang sedikit dan sudah diperhitungkan sebelumnya agar biaya penyimpanannya tidak terlalu besar. Nah, dan kuantitas yang akan diproduksi itu sesuai dengan bahan yang dibeli setiap periodenya, dan itu bisa berubah-ubah tergantung dengan demand pasar. Nah, tetapi kekurangan just in time sendiri, metode ini akan meningkatkan biaya pembelian, karena pembelian yang dilakukan secara periode pendek itu justru menambahkan beban pembelian. Contoh, ketika menggunakan sistem MRP, suatu perusahaan bisa melakukan pembelian itu dalam setahun hanya 10 kali, karena sudah dihitung setiap tanggal berapa perusahaan harus membeli bahan baku. Namun ketika menggunakan sistem just in time, perusahaan mungkin bisa melakukan pembelian itu menjadi 2 kali lipat atau lebih, karena penyimpanan yang dimiliki oleh perusahaan cenderung tidak terlalu besar jika mereka memang ingin menghemat biaya penyimpanan. Contohnya itu yang dilakukan oleh PT Tridharma Wisesa. PT Tridharma Wisesa ini dia sebagai supplier untuk disc brake-nya PT Yamaha. Dia melakukan cara just in time bukan karena masalah penyimpanan saja, tapi karena untuk mengurangi kerusakan dan kekurangan bahan pada proses produksinya agar tujuannya total kuantitas yang diinginkan tercapai. Dan selanjutnya itu pengendalian barang dalam proses. Nah, pengendalian persediaan barang setengah jadi berfungsi untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan dalam produksi karena kurang atau langkanya beberapa tipe bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Dan hal itu menyebabkan berkurangnya produk akhir dan kehilangan penjualan. Contohnya, jika PT Tridharma Wisesa ini tidak bisa mensuplai disc brake-nya ke PT Yamaha untuk beberapa bulan
atau kurang kuantitasnya dari yang ingin dicapai, maka hal tersebut bisa jadi membuat PT Yamaha kekurangan hasil akhirnya. Hasil akhir dari produk yang ingin dicapai justru berkurang, dan hal tersebut bisa membuat pelanggannya beralih ke perusahaan lain karena tidak tersedianya barang. Dan yang ketiga, pengendalian barang jadi. Pengendalian persediaan barang jadi dilakukan karena permintaan akan suatu barang selalu berubah setiap waktunya, sesuai dengan seasonnya, seasonal demand. Maka dari itu, manajer perlu memastikan kesenjangan antara permintaan dan penawaran suatu barang, agar tidak terjadi kelebihan supply atau juga tidak terjadi kekurangan supply. Nah, ada dua cara yang mungkin dilakukan untuk mengendalikan persediaan barang jadi. Yang pertama itu ketika perusahaan lebih mengantisipasi terhadap terjadinya kelebihan barang, maka dari itu perusahaan akan cenderung mengalihkan bahan baku yang awalnya ditunjukkan untuk membuat produk A, dia akan alihkan untuk membuat produk B agar dia tidak terjadi kelebihan supply dalam produk A itu sendiri. Contohnya itu kita bisa lihat dalam produksi buku atau percetakan itu Erlangga, ketika dia merasa kalau suatu buku itu sudah cukup proses produknya, tidak perlu dicetak lagi, maka bahan baku yang masih tersedia di penyimpanannya itu akan digunakan untuk memproduksi buku lain, agar buku yang sudah tercukupi kuantitasnya untuk pasar tidak terjadi kelebihan di pasar dan justru akan bisa menurunkan harga pasar. Dan yang kedua, antisipasi kekurangan barang. Ketika suatu perusahaan ingin mengantisipasi kekurangan kuantitas, kekurangan supply-nya, biasanya yang dilakukan oleh perusahaan adalah memperbesar penyimpanannya. Mereka akan lebih memilih investasi ke penyimpanan agar penyimpanan yang mereka miliki dapat memenuhi kebutuhan pasar. Contohnya mungkin yang dilakukan oleh Gramedia sebagai salah satu penerbit yang paling besar, yang ada di mana-mana. Ketika musim sekolah, banyak orang yang akan datang ke Gramedia dan membeli produk yang sama, misalnya contohnya sebuah buku. Maka dari itu, pihak Gramedia lebih memilih investasi ke penyimpanan agar dia bisa menyimpan lebih banyak produk bukunya dan pembeli tidak akan kekurangan produk itu sendiri. Nah, yang terakhir itu dampak teknologi dalam pengendalian perusahaan, dalam pengendalian persediaan. Nah, semakin berkembangnya zaman, perusahaan sendiri sudah mulai menggunakan internet untuk memperbaiki pengendalian persediaan mereka. Contoh nyatanya itu mungkin IKEA. Kalau kita tidak perlu jauh-jauh ke IKEA sendiri untuk membeli hasil produksinya gitu. Kita bisa melalui websitenya atau aplikasinya gitu. Kita bisa melihat persediaan barang itu ada atau tidak di salah satu cabang. Jika tidak ada, mungkin kita bisa diarahkan ke cabang lain. Dan hal tersebut membuat perusahaan sendiri lebih mudah mengetahui kuantitas barang pada masing-masing cabangnya dan juga memudahkan pelanggan dalam bertransaksi. Slide selanjutnya. Nah, yang ini adalah pengaturan rute atau routing. Perutean sendiri merupakan urutan tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi suatu produk. Nah, kenapa sih routing itu atau pengaturan rute itu penting? Contohnya seperti ini. Ketika suatu perusahaan tidak melakukan routing, misalnya dari lini pekerjaan yang A, dia itu membuat produk awal. Nah, itu barang langsung dikirim ke yang pemasangan. Itu kan nggak bisa karena produksinya mungkin belum selesai, itu baru barang-barang kecil, belum ke tahap selanjutnya. Dari tahap 1 langsung lanjut ke tahap 3. Hal tersebut dapat mengganggu jalannya kegiatan produksi di perusahaan. Maka dari itu, routing itu sangat penting digunakan dalam perusahaan juga agar dapat meminimalkan biaya produksinya mungkin lebih murah atau lebih efisien karena cara kerjanya berurutan, tidak menghemat waktu produksi sendiri.
Next selanjutnya. Nah, yang selanjutnya merupakan penjadwalan atau scheduling. Scheduling atau penjualan merupakan suatu tindakan untuk menentukan waktu bagi masing-masing pekerjaan dalam proses produksi. Nah, sedangkan production schedule atau jadwal produksi merupakan rencana penentuan waktu dan volume produksi yang akan dicapai. Penjadwalan ini berguna untuk forecasting atau peramalan berapa banyak barang yang akan dapat diproduksi setiap hari, bulan, atau tahun oleh satu perusahaan. Nah, dalam melakukan penjadwalan ini, perusahaan bisa melalui beberapa hal. Yang pertama, karena dampak teknologi. Nah, dalam dampak teknologi sendiri ada dua metode yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mainframe system, yaitu sistem mainframe ini tidak menggabungkan hasil produksi atau laporan dari tiap-tiap divisi, tidak dijadikan satu dalam suatu laporan. Namun dia justru membuat tiap divisi sendiri. Jadi setiap divisi, contoh divisi A yang dalam pembuatan sepeda dia membuat ban. Maka dari itu dia pendataan bahan bakunya, apa yang diperlukan, semuanya itu hanya terkumpul di divisi A. Divisi B sendiri dan divisi C sendiri, begitu seterusnya. Nah, dalam metode ini cukup sulit untuk mengetahui berapa banyak sih yang dibelanjakan oleh perusahaan ketika memproduksi suatu hal, karena kuantitas yang akan dibelanjakan oleh masing-masing divisi berbeda, meskipun sebenarnya bahan baku yang digunakan sama. Nah, tetapi meskipun kurang menguntungkan jika digunakan dalam perusahaan, terutama perusahaan manufaktur atau otomotif, mainframe system ini digunakan dalam perbankan. Contohnya digunakan oleh BCA. Ketua pimpinan BCA sendiri berkata bahwa mainframe system memudahkan mereka untuk memantau jalannya laporan masing-masing divisi. Nah, yang kedua, perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, yakni Enterprise Resource Planning. Nah, ERP ini merupakan perencanaan yang memanfaatkan komputer berbasis sistem yang disebut ERP. Nah, software ERP ini menghubungkan sistem dari divisi yang berbeda pada perusahaan dan tujuannya untuk melakukan accounting, produksi, pengambilan pesanan, dan hal-hal dasar dalam bisnis. Itu dapat dilakukan oleh ERP. ERP itu dapat melakukan hal tersebut karena dia memegang data dari semuanya. Dia mencatat dari transaksi awal hingga konsumen mengambil pesanannya, terus sampai pengiriman produk, dan ketika suatu pesanan terjadi, ERP juga otomatis akan memperbarui data yang ada pada sistem secara keseluruhan. Jadi kita bisa mengetahui dengan detail untuk apa-apa saja bahan yang digunakan. Kita bisa mengetahui kapan produk tersebut harus dibuat. Itu kelebihan dari sistem ERP. Yang perusahaan-perusahaan yang memakai sistem ERP dalam proses schedule-nya itu, yang pertama ada Telkomsel, perusahaan layanan jasa, terus Garuda juga pakai ERP, PT Bell Foods, PT Wismilak, Indofood, dan Semen Gersik. Nah, yang kedua, scheduling for a special project atau penjadwalan untuk produk spesial. Nah, penjualan dalam proyek spesial ini terdapat tiga teknik yang dapat digunakan. Yang pertama itu diagram Gantt. Nah, diagram Gantt itu merupakan metode penjadwalan dengan menggambarkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap bagian dalam proses produksi. Dapat dilihat dari tabel tersebut. Contoh, misalnya untuk memproduksi bahan X itu diperlukan waktu 1 minggu, tetapi untuk bahannya itu 2 minggu. Nah, untuk langkah ketiga mencampurkan kedua bahan tersebut butuh waktu 1 minggu di minggu ketiga, dan begitu selanjutnya hingga produknya tersebut itu udah selesai, udah jadi produk final. Yang kedua, teknik evaluasi dan peninjauan produk. Nah, teknik evaluasi dan peninjauan produk atau PERT, Program Evaluation and Review Technique, merupakan
teknik penjadwalan proses produksi dengan cara meminimalkan waktu yang terbuang. Nah, hal itu dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yakni yang pertama, mengidentifikasi ragam jenis pekerjaan yang akan dilakukan pada proses produksi. Hal ini juga dilakukan tadi ketika menggunakan metode Gantt. Dia harus tahu dulu apa aja yang diperluin di situ, lini apa saja yang akan terjadi ketika memproduksi produk tersebut. Nah, yang kedua, menyusun pekerjaan sesuai dengan urutan yang harus dilakukan. Hal ini berfungsi untuk mengefisienkan waktu yang tersedia agar tidak terjadi pemborosan waktu. Dan yang terakhir, pengestimasian waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Hal ini juga dilakukan pada teknik Gantt, yaitu perusahaan harus bisa memperkirakan berapa lama tiap-tiap tahap dalam proses produksi dilakukan agar bisa menentukan berapa estimasi satu produk itu dapat dibuat. Next. Nah, yang ketiga merupakan critical path atau ya jalur kritis. Nah, jalur kritis ini bermanfaat untuk kita melihat sebenarnya dalam proses produksi itu di jalur yang mana, di lini yang mana, dalam tahap apa proses produksi membutuhkan waktu terlama. Dari contoh di sini kita bisa melihat dalam tugas yang pertama tadi, tahap pertama itu hanya membutuhkan 1 minggu, tapi tahap kedua 2 minggu. Tapi tahap 1 dan tahap kedua ini dapat dikerjakan secara terpisah masing-masing di saat yang bersamaan, meskipun waktu tempuh yang digunakan itu berbeda. Tapi tidak dengan tahap ketiga, keempat, dan kelima. Di tahap ketiga, keempat, dan kelima, barang harus diproduksi secara berurutan agar bisa mendapat produk final. Maka dari itu, critical path kita bisa melihat. Yang pertama ini dari berarti jalur 1, ketiga, keempat, kelima. Total kita hanya perlu membutuhkan waktu 4 minggu untuk selesai. Tapi kita melihat jalur yang kedua, 2, 3, 4, dan 5, kita untuk mencapai tahap akhir butuh 5 minggu. Maka dari itu yang disebut dengan critical path, yang itu yang tahap kedua, yang tugas 2, 3, 4, dan 5. Karena ada selisih 1 minggu dalam proses produksinya, maka perusahaan akan mengevaluasi bagaimana untuk orang-orang yang bekerja pada tahap pertama tidak dapat waktu senggang atau waktu yang tidak efisien, mereka tidak melakukan apa-apa karena tugasnya sudah selesai di minggu pertama. Maka biasanya perusahaan akan mengarahkan mereka untuk membantu produksi di tahap kedua demi meminimalkan waktu senggang itu sendiri. Boleh next? Yang selanjutnya pengendalian kualitas atau quality control. Kualitas sendiri didefinisikan sebagai tingkatan yang menggambarkan seberapa besar suatu produk atau jasa memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, sedangkan pengendalian kualitas sendiri merupakan proses yang menentukan apakah suatu barang atau jasa memenuhi tingkat kualitas yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi adakah perbaikan yang perlu dilakukan dalam proses ini. Nah, yang pertama itu ada manajemen mutu total atau TQM, singkatan dari Total Quality Management. TQM ini merupakan pengendalian mutu yang dilakukan dengan cara menilai produk secara terus-menerus sejak bahan baku dipesan hingga pelanggan membeli dan menggunakan produknya. TQM sendiri juga membutuhkan interaksi dari fungsi-fungsi bisnis, yaitu interaksi dari fungsi manajemen dan fungsi penasaran. Bisa lihat di gambar tersebut, fungsi manajemennya berfungsi untuk melakukan pembelian bahan baku dan juga memanage inventorinya. Terus dia juga harus mencapai efisiensi produksi dan harus memastikan kualitasnya itu terjaga. Dan ketika sudah melakukan fungsi manajemen tersebut, produk akan diproduksi dan produk akan dijual kepada pembeli. Nah, hal ini juga masih berkait dengan fungsi marketing. Marketing harus mencapai efisiensi penggunaan dari marketing strategi sendiri, terus memastikan konsum satisfying atau memastikan kepuasan pelanggan.
Terus yang ketiga, obtaining customer suggestion for improvement. Kita fungsi marketing juga harus memastikan bahwa perusahaan mendapat feedback dari pelanggan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam proses produksinya. Boleh di next. Nah, yang kedua ada pengendalian mutu dengan teknologi. Pengendalian mutu dengan teknologi ini bisa dilakukan yang pertama, misalnya pengendalian kualitas produk dengan perangkat komputer. Contoh, sensor elektronik yang menilai bagian rusak. Atau kita ambil contoh dari Samsung. Samsung sendiri menggunakan teknologi itu mesin atau robot untuk mengetes ketahanan layarnya, ketahanan mesinnya, kecepatan sinyal yang bisa dijangkau oleh produk tersebut. Nah, yang kedua juga merekam perjalanan produk melalui jaringan komputer atau tracker teknologi. Mulai dari kontak penjual awal sampai terkirim ke pelanggan, bahkan umpan balik pelanggan setelah produk digunakan. Ini dapat kita temui jika kita menggunakan salah satu web market yang ada di Indonesia, contoh Shopee. Di Shopee, perusahaan sendiri, penjual bahkan konsumen bisa mengetahui kapan pembeli tersebut melakukan pembeliannya. Terus sampai di mana sih perjalanan pengirimannya, kita bisa mengetahui hal tersebut dan kita bisa memberikan feedback kepada perusahaan dan kepada penjual itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pengendalian mutu oleh karyawan. Biasanya suatu perusahaan juga memanfaatkan karyawannya untuk menilai kualitas suatu produk. Biasanya perusahaan membuat quality control circle dan orang-orang yang termasuk dalam karyawan yang perlu menilai produksi perusahaannya sendiri haruslah jujur dan bertanggung jawab. Mengapa? Agar perusahaan dapat memperbaiki lagi jika terdapat kekurangan-kekurangan. Nah, yang keempat, pengendalian mutu melalui sampling. Caranya ini yaitu perusahaan memilih secara acak sebagian produk untuk diuji kelayakannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan pastinya. Nah, tapi biasanya dalam sampling sendiri, perusahaan biasanya lebih terfokus kepada pemeriksaan pada kesalahan yang terjadi pada sampling sebelumnya, pada sampling yang telah dilakukan sebelumnya. Contoh, misal perusahaan Samsung sudah melakukan sampling pertama dan ditemukan bahwa mungkin layarnya kurang kuat, ketahanan layarnya kurang kuat. Maka dari itu ketika perusahaan memperbaiki kekurangannya di sampling yang kedua, perusahaan juga pasti akan terfokus kepada ketahanan layar itu lagi agar bisa dilihat sebenarnya sudah sesuaikah, sudah terjadikah perubahan dari produk yang awal sampai produk yang sekarang. Yang kelima, pengendalian mutu melalui pengawasan keluhan. Nah, pengendalian ini itu cara kerjanya yaitu penilaian mutu, penilaian kualitas setelah produk itu terjual. Bukan hanya terjual, tetapi dipakai oleh konsumen dan perusahaan menerima feedback atau umpan balik dari konsumen dan pelanggan. Kenapa feedback sangat diperlukan? Karena sebagai seorang konsumen, biasanya mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan, dan hal tersebut merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen dan memenuhi kepuasannya. Tuh. Yang keenam ada memperbaiki kekurangan. Nah, hal ini tuh dilakukan karena proses pengendalian mutu ini bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kekurangan suatu produk, tetapi juga untuk memperbaiki sendiri. Nah, sebenarnya kekurangan produk itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama itu karena mungkin bahan bakunya kurang memenuhi syarat, kurang sesuai standar, kurang berkualitas misalnya. Terus yang kedua bisa juga karena kualitas hasil produksi karyawan kurang memenuhi standar. Nah, hal ini biasanya perusahaan akan melakukan peningkatan kompetensi karyawannya atau membeli alat-alat yang lebih baru, lebih baik lagi gitu. Dan yang ketiga, kerusakan mesin. Kerusakan mesin merupakan hal yang paling umum yang terjadi dalam proses produksi suatu perusahaan yang juga mengakibatkan berkurangnya kualitas produk dan kepuasan pelanggan itu sendiri. Untuk
Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdurrahman Asar Tanjung. Untuk Rahman, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ialah metode untuk meningkatkan efisiensi produk. Setiap perusahaan pasti berusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka, yang mencerminkan biaya untuk jumlah output tertentu dan tingkat kualitas tertentu. Seorang manajer itu pasti akan mencari cara untuk mengelola sumber daya manusia dan lainnya guna untuk meningkatkan efisiensi produksi. Setiap perusahaan menyadari kebutuhan untuk terus meningkat karena pesaing lain dapat menjadi lebih efisien dan mengambil bisnis mereka pergi. Boleh next. Lalu ada metode-metode untuk meningkatkan efektivitas produksi. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan teknologi. Yang kedua, skala ekonomi. Dan yang ketiga adalah restrukturisasi. Boleh next. Oke, kita bahas yang pertama yaitu teknologi. Setiap perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi mereka dengan mengadopsi teknologi baru atau mesin baru yang menggabungkan teknologi yang ditingkatkan dan dapat melakukan tugas lebih cepat. Banyak proses produksi telah menjadi otomatis. Artinya itu tugas-tugas itu diselesaikan dengan mesin tanpa menggunakan karyawan. Karena mesin bisa lebih murah daripada sumber daya manusia. Lalu otomatisasi juga dapat meningkatkan produksi. Adapun pedoman untuk otomatisasi yang efektif itu yang pertama yaitu dengan rencana. Itu karena otomatisasi itu biasanya tidak hanya mempercepat pekerjaan, sebaliknya mungkin memerlukan penghapusan beberapa langkah produksi. Jadi perencanaan diperlukan untuk menentukan jenis apa otomatisasi yang paling tepat. Lalu yang kedua itu adalah dengan menggunakan otomatisasi di mana manfaatnya yang paling besar. Itu karena mungkin tidak efisien jika dibuat merata atau mengalokasikan otomatisasi di antara semua bagian proses produksi. Beberapa pekerja akan tidak dapat menggunakan komputer atau jenis pekerjaan mereka. Yang ketiga ada latihan. Karena untuk memastikan bahwa otomatisasi yang diterapkan digunakan secara efektif, pekerja yang menggunakan komputer atau mesin baru harus dilatih terlebih dahulu. Adapun yang keempat yaitu mengevaluasi biaya dan manfaat dari waktu ke waktu. Itu karena dengan menilai biaya dan manfaat otomatisasi, perusahaan dapat memutuskan apakah akan menerapkan otomatisasi tambahan atau merevisi otomatisasi yang ada. Boleh next. Yang kedua ialah skala ekonomi. Setiap perusahaan mungkin juga dapat mengurangi biaya dengan mencapai skala ekonomi, yang mencerminkan biaya rata-rata yang lebih rendah, yang dikeluarkan untuk menghasilkan volume yang lebih besar. Untuk mengenali bagaimana skala ekonomi dapat terjadi, itu melalui pertimbangan bahwa dua jenis biaya yang terlibat dalam proses produksi. Adapun biayanya itu ialah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya operasionalnya yang tidak berubah sebagai respon terhadap jumlah produk yang diproduksi. Misalnya itu biaya menyewa pabrik tertentu tidak terpengaruh oleh jumlah produk yang diproduksi. Adapun biaya variabel itu ialah biaya operasional yang bervariasi secara langsung dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi ketika output meningkat, biaya variabel itu meningkat, tapi biaya tetap itu tetap konstan. Di sini dapat kita lihat hubungan antara volume, produksi, dan biaya. Di tabel ini dapat kita lihat apabila kita membuat produksi buku sebanyak 1.000, jadi biaya tetapnya itu ada 40.000 US dollar. Sedangkan biaya variabelnya itu 2.000 dan jadi total biaya yang kita keluarkan untuk membuat buku itu adalah 42.000 dolar. Sedangkan apabila kita membuat 3.000 buku, biaya tetapnya itu tetap menjadi 40.000 dolar dan biaya variabelnya itu menjadi 6.000 dolar. Mengapa biaya variabel meningkat? Karena total buku yang diproduksi juga meningkat. Jadi total biaya yang kita bayar itu menjadi 46.000 dolar. Dan kita juga dapat seterusnya melihat dari tabel tersebut bahwa biaya variabel itu akan meningkat apabila buku yang diproduksi itu meningkat. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat di diagram batang yang di bawahnya. Di situ terlihat bahwa perbedaan dari biaya tetap dan biaya variabel. Lalu di situ juga terlihat itu rata-rata pengeluaran untuk per unit itu semakin banyak kita keluarkan, itu semakin menurun. Boleh di next. Yang kedua itu ada hubungan antara volume dan probabilitas. Di sini diterangkan kalau
buku yang kita produksi itu 1.000, misalnya harga yang kita buat untuk setiap buku itu $10 kan. Jadi harga yang buku yang 1.000 itu menjadi 10.000 yang kita dapat dari hasil penjualan. Sedangkan kalau tadi kan yang kita produksi 1.000 itu total biaya yang kita bayar itu $42.000. Jadi apabila kita melihat dari keuntungannya itu kita tidak mendapat keuntungan sama sekali, bahkan kita mendapat kerugian sebanyak $32.000. Jadi kalau kita hanya memproduksi 1.000 buku itu kayak merugi jadinya. Jadinya kita harus pandai-pandai menghitung berapa sih yang harus kita produksi supaya kita mendapat banyak keuntungan. Misalnya kita di bawahnya kan ada, misalnya dia memproduksi 10.000 buku. Jadi yang dia dapatkan dari penjualan hasil 10.000 buku itu ada $100.000. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 10.000 buku itu dari tabel yang sebelumnya itu ialah 60.000. Jadi keuntungan yang didapat dari menjual 10.000 buku itu adalah 40.000. Jadi dari situ kita dapat melihat hubungan antara volume dan probabilitas dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Boleh next. Adapun yang ketiga adalah restrukturisasi. Restrukturisasi ini melibatkan revisi proses produksi dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi. Ketika restrukturisasi ini mengurangi biaya produksi produk atau jasa, itu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan karena itu meningkatkan nilai perusahaan juga. Banyak perusahaan juga terlibat dalam reengineering yang desain ulang struktur dan operasi organisasi perusahaan. Si reengineering ini dapat mengakibatkan beberapa revisi kecil seperti perusahaan prosedur yang digunakan untuk mengambil peran telepon atau mengirim paket. Atau juga bisa sebagai revisi mungkin jauh lebih besar seperti fasilitas baru atau operasi perakitan untuk produksi. Lalu restrukturisasi ini termasuk juga perampingan. Ketika perusahaan melakukan perampingan itu artinya mereka itu mengurangi jumlah karyawan. Perusahaan mengidentifikasi berbagai posisi pekerjaan yang dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi volume atau kualitas produk yang dihasilkan. Lalu restrukturisasi termasuk juga integritas tugas produksi. Ini itu ialah proses produksi yang dijelaskan dalam bab tadi itu kan terdiri dari tugas-tugas terkait. Sehingga setiap tugas yang dapat diselesaikan hanya setelah tugas lain selesai. Jadi untuk melakukan produksi itu ada prosesnya, tidak bisa asal-asalan saja. Jadi jika ada tugas produksi yang rusak di salah satu bagian, maka seluruh jadwal produksi itu terpengaruh. Selain itu, perusahaan tidak dapat memberikan produk ke toko atau pelanggan sampai semua tugas produksi itu selesai. Oleh karena itu, perusahaan harus memantau apa yang disebut rantai pasokan atau disebut juga proses dari awal dari proses produksi sampai produk sampai ke konsumen. Lalu yang kedua itu adalah pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan itu pertama ada pengorbanan dari keputusan produksi. Itu maksudnya banyak perusahaan harus memutuskan apakah akan memproduksi semua produk mereka di satu manufaktur. Misalnya kan pertimbangan perusahaan ponsel satu. Ponsel ini bergantung pada satu pabrik produksi untuk memproduksi semua ponselnya. Jadi ia menyadari bahwa jika ia memiliki tanaman di beberapa kota, setiap pabrik dapat mendistribusikan ponselnya ke toko retail yang dekat dengan itu. Jadi itu akan mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi. Namun jika yang membuka cabang, maka ponsel itu akan memiliki beberapa pabrik produksi dan akan dikenakan biaya yang lebih tinggi karena perlu sewa fasilitas tambahan juga. Lalu jika membuka cabang banyak juga, ia juga harus mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk setiap pabrik. Jadi itu sangat diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi harus dipertimbangkan segalanya lah. Lalu yang kedua ada biaya rata-rata di CHC. Sebetulnya ini tuh ada karena Sue Kramer ingin memastikan bahwa College Health Club itu atau CHC dikelola secara efisien. Sejak CHC ada, biaya sebagian besar tetap. Maksudnya tidak berubah-ubah. Karena ia mengakui pentingnya menghasilkan ekonomi sisik. Dia ingin menentukan biaya rata-rata per anggota yang dilayani untuk berbagai kemungkinan tingkat keanggotaan. Well, the next. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Juliana Balkis. Baik,
Terima kasih teman-teman semua atas presentasinya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami kali ini. Dengan demikian presentasi kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.